Selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Bapak peserta webinar pada pagi hari ini. Saya Syah Maulana akan memulai sesi webinar JAS ke-17 mengenai teknis penguatan arsip atau naskah dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan pada sesi webinar ke-17 pada pagi hari ini. Sebelum saya mulai, tentu mari kita sama-sama berdoa untuk mengoptimalkan acara pada pagi hingga siang hari ini. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Baik, Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa P3 sini berlokasi di Yogyakarta, yang mana penyedia bimbingan teknis, pelatihan, webinar, dan juga konsultasi terutama di bidang kearsipan, perpustakaan, lalu pengelolaan sosial media, baik secara online maupun secara offline. Dan Bapak Ibu, kami informasikan dalam waktu dekat kami akan mengadakan diklat dan juga sudah ada yang bergabung. Kini saatnya yang tepat untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang kearsipan, yang mana PT Jogja Arboricus akan membuka kembali bimbingan teknis mengenai pengelolaan arsip dinamis yang akan diselenggarakan pada tanggal 25 hingga 26 Juni di Prima RS Hotel di Jakarta tentunya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berkontribusi atau bergabung, bisa langsung hubungi kami melalui via WhatsApp admin Jas, yang mana itu akan kami berikan spesial harga tentunya. Dan pagi hari ini akan ditemani oleh Pak Rusdi selaku pemateri pada sesi webinar ke-17 mengenai pembuatan aktif atau naskah dinas. Selamat pagi Pak Rusdi. Selamat pagi, Mas Sehan. Selamat pagi. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Gimana Mas Sehan? Sehat, Mas? Sehat tentunya Pak. Sudah 5 tahun nggak ketemu. Betul. Sesi webinar ini Ya. udah libur beberapa minggu ini ya Pak. Udah 2 minggu ya? 2 minggu betul. Oke, 2 minggu. Allah sudah terasa, sudah terasa sangat lama sekali. Baik, sebelum dimulai di sini saya akan memperkenalkan eh, Pak Rusidi SIP MM. Ini merupakan arsiparis ahli madya di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia di wilayah DIY. Dan juga Pak Rusidi ini aktif menulis buku, yang mana ada beberapa buku yang sudah diterbitkan. Di antaranya yaitu Pemusnahan Arsip tahun 2015, Jadwal Referensi Arsip di tahun 2018, Kovadis Kearsipan Indonesia pada tahun 2023. Dan juga beliau juga aktif di beberapa sosial medianya seperti YouTube dan juga Instagram maupun TikTok di Arsiparis Berbagi. Pun beliau juga aktif menulis beberapa artikel mengenai arsip di websitenya yaitu pakrus.id. Mungkin Bapak Ibu bisa dicek nanti untuk memaksimalkan terkait dengan pembelajaran mengenai kearsipan itu sendiri. Baik, Pak Rusidi, tidak lama-lama lagi dari saya selaku moderator pada kesempatan hari ini, waktu dan tempat saya silakan ke Pak Rusidi mengenai teknis pembuatan arsip atau naskah dinas. Oke. Sekarang Mas. Sekarang Mas Sehan ya? Betul, Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, peserta webinar yang kami banggakan. Hari ini hari Sabtu, Bapak, Ibu. Besok hari Ahad. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak, Ibu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat gitu. Oke. Ini luar biasa, Bapak, Ibu.
pesertanya dari berbagai daerah. Ini ada Bu Titi Dwi Astuti ya. Selamat pagi Bu Titi. Bu Titi Dwi Astuti ya. Iya, selamat pagi Pak Rusidi, terima kasih. Saking pundi Bu jenengan? Puskesmas Gamping 2. Puskesmas ya. Iya, Puskesmas Gamping itu Sleman ya. iya Pak, Sleman. Sleman bagian barat ya. Iya, Oke, baik. Siap toh, Bu? Alhamdulillah Pak. Di Puskesmas ngurusi arsip Ibu atau apa? Iya, pengadministrasi perkantoran saya Pak. Oke, ya kita berbagi ya Bu ya. Ci. Mudah-mudahan bermanfaat. Kok mboten tidak wonten mal, Bu? Baik, Nggih. Bapak Ibu, kita nanti saja ya karena memang forum ini dikemas sedemikian rupa oleh pihak penyelenggara. Itu memang acara santai, acara berbagi. Jadi saya itu senang berbagi Bapak Ibu karena saya memang sudah lama di kearsipan sejak tahun 90. Jadi sudah 35 tahun itu saya diarsip. Iya, sejak tahun 90 Bu. Anu apa namanya Bu? Siapa tadi Mas ya? Yang dari Titik ya? Bu Titik itu. Saya sudah 35 tahun Bu di kearsipan, belum pernah mutasi itu. Boleh nggak Bu mutasi di Puskesmas? Boleh nggak ya Bu ya? Baik, mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Kita santai saja. Kalau nanti yang saya sampaikan perlu dikomentari, perlu direspon, perlu ditanggapi, silakan. Jadi santai saja meskipun ini lewat Zoom ya, tapi mudah-mudahan dengan cara apa ya? Kalau orang Jawa itu sahur manuk gitu ya Bu Titik ya. Bu Titik tahu nggak? Maksudnya sahur manuk gitu tahu ya? Sahur manuk itu saut-sautan, artinya nanti nggak ada forum khusus untuk tanya jawab. Ketika ya saya sampaikan itu ada yang perlu dikomentari langsung mau nanti dikomentari ya Bu Titik ya. Itu silakan kalau memotong pembicaraan saya untuk bertanya silakan. Kita diskusi, kita berbagi, kita sharing saja dalam forum ini gitu. Dan ini rutin ya Mas Ian ya. Setiap Sabtu ya kita ya. Setiap Sabtu. Hanya kemarin sempat libur apa ya? 2 Sabtu apa 3 Sabtu ya Mas Ian ya? 2 Sabtu Bapak. 2 Sabtu karena kemarin hari besar ya Bu Titik ya. Bu Titik ya sering ikuti kegiatan Pak atau baru kali ini Bu Titik? Saya sudah pernah ikut Sering juga ya? sih. Iya, sebelumnya pernah ikut juga. Pak Ini Rusdi bergabung. juga waktu itu. Lupa Oke, ini saya. bergabung lagi ya. Iya. Oke, baik Bapak Ibu. Yuk kita mulai ya Bapak Ibu ya. Saya share dulu materinya Bapak Ibu. Ini terkait dengan tar. Oke. Nah, terkait dengan teknis penciptaan arsip atau teknis pembuatan naskah dinas atau tata cara membuat naskah dinas, membuat arsip itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Karena ini merupakan apa? Merupakan kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari. Ya. Kegiatan yang kita laksanakan sehari-hari di kantor kita. Kelihatannya sepele Bapak Ibu, Allah hanya membuat surat, hanya membuat naskah dinas. Kelihatannya sepele. Tetapi sebetulnya ini tahapan penentu. Tahapan penentu, tahapan yang sangat penting. Karena apa? Kalau kita sampai salah dalam membuat naskah, salah dalam menciptakan arsip, gitu ya, salah dalam menciptakan surat, itu akan berakibat fatal. Bisa jadi arsip yang kita ciptakan, surat yang kita buat, itu menjadi cacat hukum,
menjadi tidak sah. Jadi ini termasuk kegiatan yang sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Gitu. Resikonya di mana? Nanti akan kita diskusikan, Bapak Ibu. Jadi ini tahapan yang penting, yang sangat penting dalam manajemen kearsipan. Ya. Ini tahapan yang sangat penting dalam manajemen kearsipan. Nah, hal inilah yang melatar belakangi penyelenggara mengangkat tema ini, ya, mengangkat masalah ini. Harapannya dengan diskusi kita pada hari ini, nanti di dalam kita menciptakan arsip, di dalam kita menciptakan naskah dinas di lembaga kita, itu akan ada kemudahan, akan ada peningkatan. Kita dapat meminimalisir kesalahan. Nah, seperti apa teknisnya? Mari kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kita sampaikan, nanti kita diskusikan. Yang penting diskusinya ya Bapak Ibu ya. Yang penting diskusinya. Oke. Oke. Ini kita lewati ya Bapak Ibu ya. Kita lewati. Masihan. Kita lewati ya, kita lewati, tadi sudah diperkenalkan. Oke, nah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu. Jadi dalam pengelolaan arsip dinamis, ya, arsip dinamis itu arsip yang masih digunakan untuk lembaga kita. Masih kita pakai untuk operasional, ya, untuk kegiatan sehari-hari di lembaga kita. Itu namanya arsip dinamis, ya. Nah, dalam manajemen arsip dinamis itu Bapak Ibu ada beberapa tahapan. Yang pertama penciptaan. Jadi bagaimana kita menciptakan arsip. Menciptakan arsip itu baik kita membuat. Jadi kalau kita membuat naskah, membuat surat, itu berarti kita menciptakan arsip. Tuh. Kemudian yang kedua, penggunaan. Nah, bagaimana kita menggunakan naskah, menggunakan arsip, atau melayani peminjaman arsip dinamis. Ya. Itu masuk di tahapan penggunaan. Jadi ada tahapan penciptaan yang pertama, baik membuat, ya, maupun ketika kita itu menerima naskah, menerima arsip dari pihak lain, itu berarti kita juga menciptakan arsip itu. Ya, saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Tahap penciptaan itu baik kita membuat naskah, membuat arsip, maupun kita menerima naskah, menerima arsip dari mitra kita, dari pihak lain. Kalau Bu Titik Dwi Astuti misalnya di Puskesmas Gamping, ketika menerima surat, menerima naskah dari puskesmas lain, itu berarti menciptakan arsip. Ya, Bu Titik menciptakan arsip. Ketika Bu Titik membuat surat untuk dikirim ke puskesmas lain, berarti juga menciptakan arsip. Jadi arsip itu baik yang kita buat untuk kita kirim ke luar maupun yang kita terima dari luar. Itu namanya menciptakan arsip. Itu tahap yang paling penting, ya. Yang paling penting, tahap penentuan Bapak Ibu. Itu. Kemudian yang kedua penggunaan. Bagaimana kita menggunakan arsip, termasuk di dalamnya bagaimana kita meminjamkan arsip kepada pihak lain. Karena arsip dinamis itu juga bisa dikonsumsi untuk publik. Itu. Jadi arsip dinamis yang masih kita gunakan untuk kegiatan operasional kita, itu juga boleh dipinjam untuk kepentingan publik. Itu boleh. Ya, tentu hanya arsip-arsip tertentu. Ya. Maka setiap lembaga itu harus memiliki SKAD, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Sebuah aturan, ya, sebuah aturan yang di dalamnya itu berisi arsip
kita punya arsip ini boleh dipinjamkan, yang ini. Kita punya arsip ini, yang ini tidak boleh dipinjamkan. Jadi itu payung hukum kita, ya. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis itu payung hukum kita yang kita gunakan, dasar kita, pedoman kita di dalam kita memberikan pelayanan penggunaan maupun peminjaman arsip itu. Kita harus punya itu. Di tempatnya Bu Titi sudah punya aturan itu belum, Bu? Di buku Mas, Bu? Halo Bu Titi. Belum ya? Iya, Pak. Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis sudah pernah dengar, Bu? Pernah dengar. Pernah ya. Jadi itu aturan ya, aturan yang kita gunakan ketika kita memberikan layanan peminjaman arsip. Tahap yang ketiga ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu bagaimana kita memberkaskan arsip, kemudian menata, kemudian menyimpan, kemudian mengalih media arsip. Kalau itu memang perlu alih media, itu namanya tahap pemeliharaan. Bagaimana kita memusnahkan arsip yang sudah tidak kita pakai, bagaimana kita memindahkan arsip inaktif yang sudah ke lembaga kearsipan, ya. Kalau Gampeng itu berarti Sleman ya. Sleman itu berarti di Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. DK Sleman itu. Karena kalau saya di PA di provinsi, Bu, sehingga kami melayani yang perangkat daerah yang ada di lingkungan provinsi itu. Itu namanya tahap nanti jam berapa Mas Yan, kita sampai jam berapa? Sampai jam berapa kita? Sampai jam setengah 11. Kita akan diskusi bagaimana kita terkait dengan pembuatan. Jadi bagaimana kita membuat arsip, bagaimana kita membuat naskah yang benar itu yang seperti apa gitu. Ini penting. Karena kalau kita sampai salah dalam membuat naskah, bukan hanya akan menghambat pelaksanaan tugas-tugas kita di kantor, juga akan berakibat yang sangat fatal, yaitu arsip yang kita ciptakan itu menjadi tidak sah, cacat hukum, bahkan batal demi hukum. Jadi ini sangat penting. Itu. Nah, Bapak Ibu, naskah dinas itu informasi tertulis yang merupakan alat komunikasi kedinasan, ya, yang itu dibuat maupun diterima, ya, dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kata kuncinya adalah oleh pejabat yang berwenang. Saya ulangi, kata kuncinya di sini adalah oleh pejabat yang berwenang. Artinya, naskah dinas atau surat itu, ya, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ketika arsip naskah dinas dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang menjadi tidak sah. Siapa yang berwenang itu? Yang berwenang adalah ini terkait dengan kewenangan penandatanganan. Jadi kalau surat yang kita buat itu ditandatangani oleh pejabat yang tidak berwenang, maka arsipnya itu cacat hukum, tidak sah. Contoh, kalau di dinas itu kan ada namanya kepala bidang ya, Bapak Ibu ya. Ada kepala bidang, jadi eselon 3. Gitu. Kepala bidang itu sesuai dengan aturan yang ada di tempat kami, tidak punya kewenangan, ya, tidak punya kewenangan membuat surat undangan. Oke, tidak punya kewenangan membuat surat undangan. Sehingga kalau kepala bidang itu menandatangani surat undangan, itu suratnya tidak sah. Karena melanggar ketentuan. Tidak sesuai dengan ketentuan. Itu. Karena kalau undangan itu yang tanda tangan ya kepala
perangkat daerah, kepala dinas, atau yang tanda tangan adalah sekretaris. Nah, itu. Oke. Kemudian tata naskah dinas itu sendiri merupakan apa ya? Tata cara teknis bagaimana kita membuat naskah dinas, menciptakan arsip yang di dalamnya itu ya, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, misalnya tentang jenis naskah dinas yang akan kita buat, formatnya seperti apa, pengamanannya seperti apa, pengesahannya, ya, siapa yang punya kewenangan tanda tangan, siapa yang punya kewenangan paraf, dan sebagainya. Kemudian media yang digunakan, kertas yang digunakan, menggunakan kertas ukuran apa, dramaturnya berapa, misalnya begitu. Itu. Jadi itu teknis bagaimana kita membuat naskah, membuat arsip, menciptakan arsip. Gitu. Ini kan sangat penting Bapak Ibu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu beberapa poin ya yang harus diperhatikan di dalam kita membuat naskah dinas, dalam kita menciptakan arsip. Yang pertama itu terkait dengan jenis, ya. Jenis naskah yang akan kita buat itu apa? Kemudian bentuk atau formatnya seperti apa? Kopnya pakai kop yang mana? Itu. Karena kalau di Pemda ya, mohon maaf ya, kalau di Pemda itu kan ada kop bupati, kop wali kota, ya. Ada kop Pemda, ada kop perangkat daerah. Kalau di Puskesmas itu punya kop ya Bu ya, Bu Titik ya. Ada ya Bu ya? Oke, di Puskesmas juga ada kop. Ya, ada kop dinas kesehatan itu. Nanti kalau kita sampai salah dalam menggunakan kop itu juga menjadi tidak sah. Misalnya kopnya Garuda. Masa ya tanda tangan kepala Puskesmas kan jadi nggak masuk gitu. Jadi itu. Karena yang punya kewenangan menggunakan kop Garuda ya bupati, misalnya begitu. Gitu. Kemudian tingkat keamanan. Surat yang kita buat itu termasuk surat rahasia apa biasa? Kecepatan proses, termasuk surat yang harus segera sampai ke tujuan apa yang bisa tekani, yang biasa. Kertas yang kita gunakan, itu kertas yang seperti apa? Karena itu dibedakan antara naskah dinas yang biasa dengan naskah dinas penting. Ya, itu beda, kertas yang digunakan itu beda. Termasuk jenis naskah yang akan kita buat, itu juga kertasnya yang digunakan juga bisa berbeda sesuai dengan bobot informasinya. Itu. Kita membuat naskah dinas, misalnya surat keputusan. Itu berbeda dengan kita membuat surat undangan. Kertas yang digunakan berbeda. Itu. Mengapa berbeda? Karena bobot informasinya berbeda. Ya, surat keputusan bupati dengan undangan rapat itu sudah berbeda, bobot informasinya berbeda. Kemudian terkait dengan pengetikan naskah dinas. Huruf yang digunakan apa? Spasinya berapa? Batas tepi kanan kiri atas bawah. Kemudian penggunaan kata sambung, penomoran, ya. Kemudian pemberian nomor halaman, perlu tembusan apa tidak dan lain sebagainya.
Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan ketika kita menciptakan arsip, ketika kita membuat naskah. Jadi ini sekali lagi, ini kegiatan yang kelihatannya sepele, tetapi ini termasuk tahapan penentu, Bapak Ibu. Tahapan penentu. Mengapa? Kalau kita sampai salah dalam membuat naskah dinas, bukan saja akan menghambat pelaksanaan fungsi kita, juga akan berakibat arsip yang kita buat menjadi tidak sah, cacat hukum. Nah, itu. Oke, ada yang perlu dikomentari Bapak Ibu sampai di sini? Silakan, ini kan diskusi. Kalau ada yang perlu dikomentari, silakan. Ini saya baru menyampaikan beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita menciptakan membuat naskah dinas. Itu. Belum ada ya? Belum ada ya? Ada di Kalau belum ada, kita lanjut dulu. Ini ada Bu Yuni Hanani Sari. Halo Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Itu masih di mute ini. Ya, masih di mute ya Mas ya, yang Bu Yuni ya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nih. Teknis atau tips pembuatan arsip atau naskah dinas. Ini penting Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan ketika kita akan membuat naskah dinas, akan menciptakan arsip, akan membuat surat. Apa yang pertama kali harus kita lakukan, kita pikirkan itu apa? Bapak Ibu, kita harus memastikan terlebih dahulu. Ya, kita harus paham betul. Naskah dinas atau arsip yang akan kita buat itu tentang apa? Tentang masalah apa? Informasinya tentang apa? Ini kita harus paham betul. Nih, tolong Bapak Ibu ini direnungkan. Ini betul ini. Jadi naskah yang akan kita buat itu tentang apa? Jadi kita tidak sekedar membuat surat. Bukan karena disposisi oleh pimpinan, kemudian kita asal membuat itu tidak. Sebelum kita melangkah, kita harus pikirkan. Yang akan kita buat ini surat tentang apa? Informasinya tentang apa? Kalau kita sudah memahami isinya tentang apa, informasinya tentang apa, kita nanti baru dapat menentukan kalau informasinya tentang ini termasuk rahasia apa tidak. Oke, kita dapat menentukan berarti surat yang akan kita buat ini surat rahasia apa, sangat rahasia, apa terbatas, apa biasa. Itu. Kita dapat menentukan itu yang pertama. Yang akan kita buat ini surat rahasia atau bukan. Kalau informasinya tentang ini gitu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama kali yang tidak boleh dilupakan. Jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Kita harus merenung, memahami, memikirkan, memastikan, oh saya akan buat surat tentang ini. Saya diperintah pimpinan untuk membuat surat tentang ini gitu. Baru kita dapat menentukan, oh kalau seperti ini berarti suratnya rahasia. Oh kalau informasinya tentang ini berarti suratnya tidak rahasia, misalnya begitu. Yang kedua, kita akan dapat menentukan bobot informasi. Surat itu termasuk surat penting apa biasa. Jadi kalau berbicara
bobot informasi itu ada informasi yang penting, ada informasi yang biasa. Maka dalam pengendalian surat itu kan dibedakan antara surat penting dan surat biasa. Karena itu terkait dengan bobot informasi. Itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Pelan-pelan ya, yang penting Bapak Ibu bisa memahami ya. Tuh. Santai ya Bu Titi ya, santai ya. Baik. Yang ketiga, kita akan dapat menentukan kecepatan penyampaian. Oh, ini surat undangan. Saya disuruh membuat surat undangan oleh pimpinan. Dan undangan ini untuk besok pagi. Oh, berarti masuk kategori sangat segera. Misalnya begitu. Oh, saya disuruh pimpinan untuk membuat surat kunjungan. Kunjungan ke Puskesmas Bantul. Pelaksanaannya masih 1 minggu yang akan datang. Oh, berarti suratnya termasuk surat yang biasa, tidak segera. Karena masih ada waktu 1 minggu. Nah, misalnya begitu. Itu. Makanya penting Bapak Ibu memahami dulu sebelum kita membuat naskah, kita pahami dulu. Yang akan kita buat itu apa? Yang berikutnya, kita akan dapat menentukan ini perlu tembusan apa tidak ya kalau surat seperti ini. Oh, saya disuruh membuat surat oleh pimpinan. Surat seperti ini. Ini perlu tembusan apa tidak? Itu. Misalnya, Ibu yang dari Bu Titi, dari Puskesmas Gamping, akan melaksanakan kunjungan ke ke desa, ya, ke desa. Tetapi tujuannya ke Pedukuhan. Suratnya dikirim ke desa, perlu tembusannya ke Pedukuhan. Nah, misalnya seperti itu. Hanya kira-kira. Jadi Puskesmas akan mengadakan ada keliling ke Pedukuhan. Suratnya berarti pemberitahuannya ke dan seperti itu. Oke. Kemudian dari informasi surat yang kita buat, kita dapat menentukan ukuran kertasnya. Bapak Ibu, karena naskah ya, yang kita buat beda jenis, itu beda ukuran kertasnya. Contoh, itu menggunakan kertas ukuran folio, misalnya begitu. Kalau yang kita buat itu hanya undangan, menggunakan ukuran kuarto. Itu ada ketentuannya. Dinas. Itu. Oke. Kemudian, kita dapat menentukan kualitas kertas. Ya, kualitas kertas. Ini terkait dengan naskah yang kita buat. Ini besok ke depan jadi arsip statis apa tidak? Besok akan boleh dimusnahkan apa tidak? Kita buat hari ini besok akan menjadi arsip statis apa tidak? Itu dapat kita ketahui hari ini. Misal, kita membuat laporan tahunan, ya, laporan tahunan. Atau kalau di Puskesmas, misalnya memang yang periksa di Puskesmas, termasuk orang yang meninggal itu, betul ya Bu Titi ya? Kalau di Puskesmas kan meriksa pasien ya Bu ya? Gimana Pak? Kalau di Puskesmas itu juga Enggak meriksa Pak, saya pasien di ya Bu ya? pengadministrasinya. Tidak, yang melayani itu yang tenaga kesehatan, yang Ya, medis. Ibu di pengadministrasinya ya? Iya, pengadministrasi Oke. perkantoran persuratan. Ya, Surat. jadi ya misalnya buat data dengan pasien yang periksa di Puskesmas, kemudian ada data yang meninggal berapa dan sebagainya, yang periksa per tahun berapa. Misalnya Ya, itu ada sistemnya Pak. Oh, ada sistemnya ya? Iya, Oke. Mas. Sudah ada aplikasinya ya Bu ya? Sudah. Oke. Jadi itu petugasnya ada sendiri. Artinya Ya. informasi seperti itu termasuk informasi yang tidak boleh musnah. Ketika menciptakan arsip, karena ini kita berbicara konvensional ya, maka kertas yang kita gunakan pun berbeda. Contoh, misalnya kita membuat laporan tahunan. Laporan tahunan itu termasuk arsip yang tidak boleh musnah. Maka ketika kita membuat laporan tahunan, maka harus menggunakan kertas khusus. Ya, kertas khusus terkait dengan tingkat keasaman dan sebagainya. Oke. Kemudian arsip apa yang akan kita buat? Kita dapat menentukan dramaturg kertas, ketebalan. Kita harus menggunakan kertas yang 70 gram, apa gantung informasi
atau naskah yang akan kita buat. Oke. Yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, kita dapat menentukan siapa yang berwenang menandatangani. Itu. Oh, naskah ini ditandatangani oleh Kepala Puskesmas. Berarti harus menggunakan kop ini, gitu. Oh, naskah ini bisa ditandatangani oleh sekretaris dan sebagainya dan sebagainya. Ini tidak bisa terlepas dari naskah kita itu berisi informasi. Ini terkait dengan jenis. Oh, kita harus membuat naskah tentang surat tugas, formatnya seperti ini. Kita membuat naskah tentang perjanjian, formatnya seperti ini. Jadi jenis naskah yang kita gunakan. Kemudian dapat menentukan penomoran arsip atau penomoran naskah. Dapat menentukan kode klasifikasi. Dapat menentukan kode stempel dinas yang akan kita gunakan. Jadi langkah pertama Bapak Ibu, ketika kita akan menciptakan arsip, menciptakan naskah, membuat naskah dinas, kita harus memahami betul ya, itu tentang apa, informasinya tentang apa. Ini harus kita pahami sehingga kita dapat mengambil keputusan. Ya, dapat menentukan ukuran kertas, dapat menentukan format, dan menentukan penomoran dan sebagainya dan sebagainya. Ini. Itu langkah pertama. Ya. Dari memahami informasi naskah apa yang akan kita buat, kita dapat menentukan berbagai hal. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, sekali lagi, naskah ini sangat penting. Maka setiap lembaga itu kan punya kewajiban membuat pedoman yang namanya tata naskah dinas. Ya, tata naskah dinas itu pedoman tata cara membuat surat itu diatur. Yang di dalamnya itu, dalam aturan itu mengatur termasuk siapa punya kewenangan menandatangani naskah apa, penomorannya, bagasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu namanya pedoman tata naskah dinas. Yang itu wajib dibuat oleh setiap lembaga. Maka ketika kita akan membuat naskah dinas, pedoman yang ada. Tuh. Oke. Jadi yang pertama kita pikirkan betul, kita pahami naskah yang akan kita buat apa. Oke. Dari situ kita akan dapat menentukan berbagai hal yang sudah saya sampaikan, aturan tentang tata naskah dinas agar tidak salah. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Poinnya di sini Bapak Ibu. Ketika kita akan membuat, akan menciptakan arsip atau naskah dinas. Oke. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Ini poinnya di sini. Silakan kalau ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu. Pak Rus, Ya, ini di kolom komentar. Itu akan nanya Mas. Oke, boleh. Gimana Bu Titi? Mohon izin bertanya, untuk laporan tahunan itu kertas khusus itu yang dimaksud yang seperti apa? Karena kita sudah punya tata naskah dinas juga untuk Gimana Bu? Untuk menentukan kertas khusus laporan tahunan itu kan kita sudah ada tata naskahnya dinas yang untuk halo? Ya Pak, ya Bu, ya silakan. Oke. Untuk kertas khususnya itu yang dimaksud yang seperti apa? Oke. Baik Bu, jadi saya loncat sedikit ya Bu ya. Saya loncat sedikit. Ini Bu, ada beberapa peraturan tentang tata naskah dinas Bu. Oke. Misalnya ada peraturan Kepala Andri nomor 5 tahun 2001 Bu tentang tata naskah dinas. Dan ini menjadi rujukan, menjadi dasar kita kalau daerah akan menyusun peraturan tentang tata naskah. Ya, Ibu kan di Puskesmas ya Bu ya. Itu berarti di bawah Dinas Kesehatan ya Bu ya. Ya, ada yang dari BKPP, dari dinas.
Dinas ya. Kearsipan. Jadi ada peraturan Kepala ANRI nomor 5 tahun 2021. Ada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2023. Ada peraturan Menpan nomor 80 tahun 2012. Ini semua tentang tata naskah dinas, Bu, yang dapat kita jadikan rujukan. Nah, terkait dengan kertas, ya, ini saya loncat sedikit. Ketika kita akan menciptakan arsip misalnya tentang laporan tahunan. Laporan tahunan itu termasuk arsip yang tidak boleh musnah selama-lamanya. Atau itu akan menjadi arsip statis, Bu. Arsip statis, arsip permanen yang tidak boleh musnah. Mengapa laporan tahunan itu tidak boleh musnah? Karena perjalanan ya, aktivitas lembaga dalam 1 tahun itu terekam dalam laporan tahunan. Apa yang dilakukan oleh lembaga selama 1 tahun itu terekam dalam laporan tahunan. Keberhasilannya apa, kegagalannya apa, hambatannya apa, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu terekam dalam laporan tahunan. Maka laporan tahunan itu termasuk naskah, termasuk arsip, dokumen yang tidak boleh musnah. Nah, tidak boleh musnah ketika kita membuat laporan tahunan, maka harus menggunakan kertas khusus. Kertas khusus itu, Bu, ini poin ini ya, standar kertas permanen. Itu ya. Yang paling gampang, Bu, ketika kita membuat laporan tahunan itu harus menggunakan kertas yang tingkat keasamannya 7,5 sampai 10. Ini 7,5 sampai 10. Itu tingkat keasaman. Tingkat keasaman itu akan mempengaruhi kualitas kertas. Kertas yang tingkat keasamannya 7,5 sampai 10 itu tidak akan mudah rusak. Kemudian juga kekuatan kertas, tidak mudah sobek dan seterusnya. Jadi ada kertas yang seperti itu, Bu. Jadi itu kertas-kertas khusus yang digunakan untuk membuat, untuk menciptakan arsip-arsip khusus. Maksudnya arsip khusus di sini adalah arsip yang nasib akhirnya nanti menjadi arsip permanen, abadi, statis yang tidak boleh musnah. Contoh, misalnya berita acara pelantikan pejabat, itu kan tidak boleh musnah. Maka harus menggunakan kertas khusus, Bu. Yang salah satunya adalah tingkat keasamannya yang pH-nya itu 7,5 sampai 10. Misalnya begitu, Bu. Ini ketentuan ini ada di Perka ANRI. Yang itu harus kita ikuti. Untuk mengetahui jenis keasamannya sekian-sekian itu apa di apa namanya? Kertasnya itu tertera gitu di mana? Iya, untuk mengetahui dari mana. Ibu, ketika kita, nah mestinya Pemda, Bu, Pemda itu sudah menyediakan. Ya, ketika pengadaan ini cukup minta kepada pihak 3, kami pesan kertas yang ketentuan seperti ini, nanti sudah diberi. Disebutkan semuanya ini ya, ya, kriterianya ini dicantumkan gitu, Pak? Ya, jadi minta kertas yang ketentuannya seperti ini, itu sudah ada, Bu. Itu. Ya. Pak. Ngerti nggih, Bu, nggih? Terima kasih, Pak. Ini kita berbicara kalau kita menciptakan arsip konvensional, ya, arsip kertas. Sekarang sudah elektronik ya, Bu, ya, akan beda lagi kondisinya. Sekarang akan beda lagi. Ini kita berbicara kalau yang kita ciptakan itu arsip kertas. Karena apa? Sampai sekarang kita memang belum bisa 100% lepas dari arsip kertas. Itu. Pak, terima kasih, Pak. Ngerti nggih, Bu, nggih? Baik. Masih ada yang lain, silakan Bapak Ibu yang ingin berbagi. Baik, Bapak, di kolom komentar ini ada beberapa pertanyaan, Bapak. Oke. Saya bacakan nggak, Pak? Ya, oke, Mas. Ada lewat chat ya, Mas? Ya, betul, lewat chat. Silakan, Mas. Ini ada dari Pak Rudi dari Kemendagri.
Yang pertama itu apakah yang paraf naskah dinas itu harus pejabat struktural? Bolehkah pejabat fungsional paraf karena di beberapa dinas sekarang sudah tidak ada eselon 4 dan sudah disetarakan menjadi pejabat fungsional dan di lapangan. Untuk struktural secara substansi tetap butuh bantuan dari JF tersebut, Bapak. Oke, terkait dengan paraf ya Bapak Ibu ya, ini memang menjadi bahan diskusi yang menarik. Karena sekarang memang kondisinya sudah berubah. Ya. Di berbagai lembaga, berbagai dinas, itu sudah tidak ada eselon 4 ya. Kalau dulu kan ada Kasih atau Kasubit. Sekarang itu kan kepala dinas, kemudian kepala bidang itu. Kemudian dulu yang itu menjadi kewenangan Kasih, itu sekarang sudah ganti nama, namanya ketua tim dan sebagainya. Padahal ketua tim itu bukan pejabat struktural. Itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang melaksanakan sekarang sudah bentuk namanya itu ketua tim gitu. Ketua tim kegiatan gitu. Kebetulan saya di kantor juga menjadi ketua tim kegiatan gitu. Nah, ketika ketua tim kegiatan itu, karena yang melaksanakan kegiatan ya, membuat surat itu, membuat naskah, membuat arsip, menciptakan surat. Apakah dia punya kewenangan paraf? Oke, nggak usah jauh-jauh ya Bapak Ibu ya. Saya itu fungsional. Saya arsiparis ahli media. Saya golongannya 4C. Saya ketua tim. Nah, ketua tim kegiatan. Ketika saya diperintah oleh kepala bidang untuk membuat surat, apakah saya punya kewenangan paraf? Gitu. Nah, ini memang menjadi diskusi yang menarik Bapak Ibu. Sampai sekarang, bolehkah pejabat fungsional itu memaraf surat? Gitu. Nanti kita bisa berbagi ya Bapak Ibu ya. Barangkali ada dari perangkat daerah yang lain, baik itu dari DIY maupun luar DIY, silakan kita berbagi. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi yang punya kewenangan paraf itu ya struktural. Karena struktural itu memang manajerial, sedang fungsional bukan. Gitu. Jadi fungsional itu tidak punya kewenangan memaraf naskah dinas yang akan kita keluarkan. Ya. Tidak punya kewenangan memaraf naskah, memaraf surat yang akan dikirim ke keluar. Itu. Dan di peraturan Mendagri pun juga diatur begitu. Yang paraf itu harus pejabat pejabat struktural, fungsional tidak boleh paraf. Karena struktural itu memang ngurusi manajerial. Itu. Ya Bapak Ibu ya, ini terkait dengan paraf. Fungsional seperti saya itu hanya boleh memaraf terkait dengan telaah staf, terkait dengan laporan, tapi internal. Untuk yang naskah dinas keluar, yang paraf tetap harus struktural. Karena yang namanya paraf itu juga bentuk tanggung jawab Bapak Ibu. Tanggung jawab atas surat yang dibuat. Jadi itu kewenangan struktural. Ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang ingin berbagi silakan terkait dengan paraf ini Bapak Ibu.
Ada yang ingin berbagi? Saya Pak. Silakan. Dari Mohon mana? izin, nggih. Saya Pak. Oke, monggo Bu. Nggih, izin menanyakan, kalau di tempat kami itu kan ada perjanjian kerjasama ya, misalnya dengan institusi pendidikan tentang UKS gitu. Nah, terus itu kan ada pemegang program untuk jejaringnya. Itu kalau misalnya pas mau mengajukan itu, saya minta paraf juga dengan beliau, PJ jejaringnya itu sudah benar belum ya Pak? Gimana Bu? Monggo Bu. Saya jadi terpana ini. Gimana Bu? Jadi di tempat kami itu kan ada perjanjian kerjasama yang kita buat dengan institusi pendidikan. Nah, Bu, Nah, oke, ada kerjasama ya Bu ya. nggih, Ada tentang kerjasama dengan UKS. institusi pendidikan. Heeh, iya. Lah, Kerjasamanya antara siapa dengan siapa Bu? puskesmas misalnya dengan Puskesmas pihak sekolah, dengan misalnya dengan Puskesmas dengan TK, sekolah. dengan Oke, SD, terus. dari sana. Itu kan di tempat kami itu ada PJ program jejaring, itu termasuk jejaring juga dari wilayah kerja puskesmas. Nah, ketika mau mengajukan kerjasama itu kan kita harus minta paraf juga kan Pak untuk. Jadi saya juga minta paraf untuk PJ jaringnya yang di MOU-nya itu sebelum kepala puskesmas yang tanda tangan gitu gimana Pak? Oke, stop dulu ya Bu ya. Iya. Ibu minta paraf sebelum ditandatangani oleh kepala puskesmas ya. Iya, Oke, tapi Ibu itu kan minta paraf fungsional. siapa? Uh, Hah? PJ jaringnya itu kan fungsional. Oke, Ibu minta paraf fungsional ya. Sebagai Yang ngurusi, pemegang program. yang ngurusi fungsional, yang ngurusi tentang apa Bu? Jejaring. Pemegang program ya jejaring. Oke, minta paraf yang Boleh ngurusi atau enggak? program jejaring. Padahal dia Untuk fungsional jejaring. ya. Fungsional, beliau dokter. Oh, dia dokter ya. Oke. Nggih, Sebelum ditandatangani oleh, kepala puskesmas. oke. Nggih. Selain kepala puskesmas ada nggak Bu pejabat struktural di puskesmas? Kasbag TU. Kasibag TU. Iya, Setelah itu juga ada. nggak ada ya? Nggak ada, puskesmas kan Oke, berarti itu aja parafnya hanya kepala puskesmas parafnya aja. tadi fungsional sama Iya, Kasibag TU sama terus ditandatangani kepala gitu ya? iya, hanya fungsional jadi harus melewati Kasbag TU juga ya Pak? Untuk Berarti harus paraf. oke, nggak selama ini gimana Bu? Selama ini Selama ini. hanya pemegang program jejaringnya yang paraf. Oh, langsung tanda tangani kepala Izin, puskesmas, kepala tidak puskesmas. lewat TU. Selama ini Oke, berjalan seperti itu. santai saja Bu, nggak apa-apa, sabar ya. Nggak, itu suratnya itu bentuknya anu ya, naskah kerjasama ya. Iya, Oke, baik, baik. Begini Bu, begini. Tata naskah dinas ya, tata naskah dinas itu harus dibuat. Oke ya Bu ya. Jadi setiap lembaga itu wajib punya tata naskah dinas. Itu hukumnya wajib Bu. iya Pak, ada Pak. Kalau Ibu posisinya di puskesmas, ya di Gampeng ya Bu ya, Iya Pak. itu berarti di bawah dinas kesehatan ya, betul ya? Iya, leres Pak. Oke, dinas kesehatan itu Pemda ya Bu ya? Iya, Oke, berarti ngikuti peraturan Bupati Sleman ya? iya, betul. Oke, clear. Di Sleman itu Bu, karena kebetulan kami itu juga bina di Sleman ya Bu ya. Oh, iya Pak. Jadi kami itu bina lembaga kearsipan daerah. Iya, Ya, termasuk Sleman Kabupaten, semua empat kabupaten satu kota itu kami bina. Kami tahu kalau setiap kabupaten itu sudah punya pedoman tata naskah iya, dinas. iya Pak. Iya Bu Kami ya. mengikuti Oke. itu Pak. Iya. Santai ya Bu ya. Nanti habis ini ke mall ya Bu ya. Oke. Itu kalau kita membuat naskah dinas, ya membuat surat apapun bentuknya, karena perjanjian itu termasuk naskah dinas. Jadi naskah dinas itu Bu,
ada macam-macam, ya. Ada naskah dinas itu yang korespondensi, ada naskah dinas khusus, kemudian ada naskah dinas produk hukum dan sebagainya. Itu bentuknya macam-macam. Dan itu semua pasti sudah diatur di pedoman tata naskah dinas yang bentuknya peraturan bupati. Termasuk di dalamnya tentang perjanjian. Tuh, format naskah dinas perjanjian itu seperti apa? Itu juga sudah ada. Itu baku, Bu. Yang punya kewenangan tanda tangan siapa? Itu sudah ada di sana. Oh, iya. Kemudian yang paraf siapa? Sudah ada. Oke. Sekarang khusus terkait dengan paraf. Paraf itu, Bu, paraf. Paraf itu ada paraf koordinasi. Artinya, ketika lembaga itu mengeluarkan naskah, ya, mengeluarkan naskah, itu sudah dikoordinasikan belum dengan unit-unit terkait? Iya. Gampangannya begini, Bu, gampangannya. Gampangannya begini. Yang membuat naskah itu pasti unit yang melaksanakan kegiatan. Ya kan, Bu? Tadi kan ada kerjasama antara Puskesmas dengan Sekolah. pendidikan. Iya. Betul ya? Oke. Iya. Artinya yang membuat naskah itu tentu unit yang melaksanakan kegiatan itu. Oke. Maka unit itu ya harus paraf sebagai bentuk pertanggungjawaban Pertanggungjawaban. atas isi naskah Iya. yang dibuat. Oke ya, Bu ya? Iya. Oke. Tetapi unit kearsipan juga harus paraf. Siapa unit kearsipan itu? TU atau sekretaris. Oke. Mengapa pimpinan unit kearsipan dalam hal ini sekretaris perlu paraf? Karena yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan di kearsipan. satu lembaga itu TU, Oh, iya. unit kearsipan, Iya. sekretaris atau KTU. Iya. Bisa diterima, Bu? Bisa, Pak. Maksud ya, Berarti dia kurang bertanggung jawab, paraf. dia bertanggung jawab terhadap apa? Apakah surat perjanjian tadi itu sudah dibuat sesuai dengan ketentuan apa belum? Sudah sesuai dengan tata naskah dinas apa belum? Itu yang mengoreksi, yang memeriksa adalah unit kearsipan. Oke. Parafnya sekretaris, parafnya pimpinan unit kearsipan, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa naskah yang dibuat ini sudah sesuai dengan ketentuan. Sudah sesuai dengan tata naskah dinas. Itu loh, Bu, maksudnya. Iya. Oke. Maka sekretaris perlu paraf. Itu ya, Bu ya. Itu. Nah, Iya, Pak. sekarang kembali ke tadi yang fungsional paraf. Itu. Iya, tadi saya yang fungsional paraf itu boleh paraf apa tidak? Ini, Bu, yang masih menjadi diskusi kami. Itu. Iya. Tetapi kami dan teman-teman, ya, teman-teman dari organisasi yang ikut nyusun tata naskah, karena kami juga nyusun tata naskah di provinsi, Bu. Oh, iya, Pak. Fungsional itu tidak punya kewenangan paraf, meskipun dia ketua tim. Oh, iya. Saya ketua tim, Bu. Pekerjaan saya juga membuat surat, tapi saya nggak pernah paraf. Karena saya tidak punya kewenangan paraf. Yang punya kewenangan paraf itu pejabat struktural. Oh, iya, Pak. Karena apa? Struktural itu memang sifatnya manajerial. Fungsional enggak. Gitu. Maka yang paraf, dan itu apa dasarnya? Permendagri, Bu. Dasarnya Permendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas. Nanti Ibu bisa baca-baca itu ya, Bu, ya. Nanti tak kirimi, Bu. Boleh, tak Pak. kirimi permennya nanti. Iya, Pak. Karena yang paraf itu struktural, fungsional nggak boleh paraf. Oke, itu, Bu, ya. Tapi begini, Bu, jangan marah ya. Sleman kan punya pedoman tata naskah, Sleman. Iya. Maka dilihat dulu terkait dengan paraf.
Barangkali Sleman memperbolehkan fungsional parab. Saya kan nggak tahu ya. Oke, coba dicek dulu Iya, Pak. pedoman Nanti tata saya, naskah yang ada di Sleman. iya. Apa fungsional boleh parab? Fungsional itu memang boleh parab, Bu, kalau itu terkait dengan misalnya laporan, misalnya telaah setap, tapi itu hanya internal. Contoh, misalnya loh Bu, ini hanya misal. Saya membuat laporan, ya, membuat laporan atau membuat telaah setap yang itu hanya untuk internal lembaga kami. Saya boleh parab. Kalau hanya untuk internal itu saya boleh parab, fungsional itu. Tapi kalau itu sudah dikirim keluar, dan apalagi MOU itu kan dikirim keluar ya Bu ya. Iya, Pak. Kalau di kami nggak boleh parab fungsional. Yang Karena parab tetap ya struktural. Tapi sekali dulu, lagi Bu, ini saya tidak memutuskan loh ya. Ibu iya, lihat dulu pedoman tata naskahnya Bu. dulu itu di dulu kan nasib dan kepala yang dahulu itu begitu, jadi saya tinggal meneruskan. Oke. Iya, didhawuhi minta paraf gitu. Oke, mboten napa-napa Bu, dados mangke dipirsani mawon, dipirsani aturannya Bu. Nggih, Pak. Yang penting kita lihat dulu aturannya. Oh, Kalau nggih. kita ada masalah dengan aturan, ada hambatan, baru dikomunikasikan. Kalau terkait dengan tata naskah, itu dengan bagian organisasi, Bu, berarti. Ya, karena Nggih. tata naskah itu ranahnya biro bagian ya, kalau di kabupaten ya, Nggih. bagian organisasi dan juga dengan lembaga kearsipan, Bu. Ngeten, Bu. Nggih, Pak. Nggih. Memang tata naskah itu memang jelimet, Bu. Jadi riwil itu ya banyak aturan-aturannya. Nggih, Pak. Karena sekali lagi ini terkait dengan kewenangan. Terkait dengan kewenangan. Meskipun sekedar parab, Bu, nanti kalau ada masalah urusan dengan hukum itu berat loh, Bu. Karena parab itu pertanggungjawaban atas apa yang ada di surat itu. Sehingga berat, Bu. Jadi bukan sekedar parab, itu bentuk pertanggungjawaban. Nanti kalau ada apa-apa bisa keseret-seret gitu maksudnya. Meskipun hanya parab itu. Karena itu Nggih. bentuk persetujuan. Ngoten. Nggih, Pak. Makasih, Pak. Oke, nanti kalau ke mall ajak-ajak ya Bu ya. Oke, ada yang lain? Silakan yang lain, seandainya ada yang perlu didiskusikan. Oke, lanjut dulu ya Mas Ian ya. Oke, boleh, Pak. Oke, sudah kembali ke tadi. Oh, ini saya yang nge-share ya. Lupa saya. Oke, ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus melihat ya regulasi kita. Jadi setelah kita memahami arsip yang akan kita buat itu tentang apa, informasinya tentang apa, kita baru melihat pedomannya, ya. Kita melihat pedomannya. Agar apa? Tidak salah di dalam kita menciptakan arsip. Nah, ada beberapa pedoman Bapak Ibu. Pertama ada Peraturan Kepala ANRI nomor 5 tahun 2001. Itu tentang tata naskah dinas. Nah, ini menjadi rujukan Bapak Ibu. Ya, menjadi rujukan kita. Nih. Kemudian yang kedua ada Peraturan Mendagri nomor 1 tahun 2023 tentang tata naskah dinas, dan ini menjadi dasar bagi Pemda. Ya. Jadi kalau Bu Titik tadi dari Sleman itu lebih kepada Permendagri ya. Permendagri nomor 1 tahun 2023. Itu. Jadi peraturan Bupati itu harus merujuk pada Permendagri 1 tahun 2023. Kemudian ada juga yang bisa untuk tambah-tambah Bapak Ibu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
negara ya, dan reformasi birokrasi nomor 80 tahun 2012. Nanti monggo Bapak Ibu itu untuk tambahan referensi ya. Oke. Nah, terkait dengan penomoran Bapak Ibu, terkait dengan penomoran, kalau di lingkungan Pemda itu kan ada namanya klasifikasi. Jadi klasifikasi di lingkungan Pemda itu numerik ya. Misalnya ini masalah pendidikan. Itu kodenya itu 400-an. Ya, itu masalah pendidikan. 400.3. Karena salah satu unsur dalam penomoran naskah, penomoran surat itu adalah kode klasifikasi. Nah, nanti akan berbeda-beda Bapak Ibu, kita nomori surat yang bentuknya korespondensi akan berbeda dengan penomoran naskah dinas yang itu bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Atau bentuk naskah dinas khusus itu berbeda-beda penomorannya. Ya. Oke. Ini terkait dengan kualitas kertas, Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan ya. Kalau kita membuat naskah dinas pengaturan, pengaturan itu ya ada keputusan, ada ketetapan. Itu naskah dinas pengaturan itu dengan menggunakan kertas HVS. Ya. Ukurannya F4. Gramaturnya 70 gram, misalnya begitu. Kalau naskah dinas khusus, ya itu dengan menggunakan kertas ya, yang memiliki jangka waktu simpan yang lama atau memiliki nilai guna kesejarahan. Ya. Naskah dinas khusus itu ya termasuk penetapan-penetapan. Naskah dinas korespondensi ya, yang sehari-hari kita buat itu dengan menggunakan kertas HVS ukuran A4 ya, 70 gram misalnya begitu Bapak Ibu ya, sehingga kertas yang kita gunakan ini tergantung pada jenis arsip, jenis naskah yang kita buat. Ngerti Bapak Ibu nggih? Makanya mengetahui tentang apa naskah dinas yang akan kita buat, informasinya tentang apa itu sangat penting Bapak Ibu, sehingga kita bisa menentukan kualitas kertas, bisa menentukan siapa yang berwenang tanda tangan dan sebagainya. Terjadi Bapak Ibu ya. Nah, ini penomoran naskah dinas. Kalau naskah dinas penugasan misalnya itu kode klasifikasi, kemudian nomor urut ya, baru tahun terbit. Itu. Begitu pula untuk naskah dinas korespondensi yang eksternal, klasifikasi keamanan, kode klasifikasi, nomor urut, dan tahun terbit. Jadi struktur penomoran itu tergantung pada jenis naskah, ya, jenis surat. Itu. Saya ulangi, struktur penomoran naskah dinas itu tergantung pada jenis naskah dinas yang kita buat. Ya, ya Mas Ian ya. Oke. Ya Mas Ian ya. Masih ada pertanyaan nggak Mas Ian? Yang tadi Bapak, yang dari Kemendagri itu masih ada 2 pertanyaan. Coba satu. Satu ini terkait dengan naskah dinas asli itu naskah dinas yang seperti apa? Dan selanjutnya itu apa perbedaan antara surat tugas dan juga surat Oke. Oke, lanjut ya Mas Ian ya. Oke. Oke. Coba untuk yang naskah dinas asli. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan naskah dinas asli itu yang seperti apa? Ya. Saya menggunakan referensi di peraturan Menpan ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang keaslian surat ya.
tentang keaslian surat. Jadi tingkat keaslian naskah itu bisa dilihat dari kadar keabsahan dan aspek legalitasnya. Itu ada naskah dinas asli, kemudian tembusan, kemudian salinan atau petian. Nah, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa yang namanya naskah dinas asli itu lembaran yang itu ditujukan kepada instansi, ya, pada instansi yang tercantum pada alamat yang dituju, pada kepala surat, ya, atau pada lembaran yang dinyatakan asli. Jadi naskah dinas asli itu, ya, di peraturan Menpan nomor 71, itu naskah dinas. Ini kalau berdasarkan keabsahan dan legalitasnya loh Bapak Ibu, itu naskah dinas itu ditujukan kepada siapa? Sesuai dengan alamatnya itu. Tentu karena itu naskah dinas yang ditujukan kepada alamat, ya, yang tercantum di naskah, itu pasti yang tanda tangan asli, stempel asli, atau itu lembaran yang dinyatakan asli. Karena selain asli ada tembusan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, apakah lembaga itu menerima aslinya, ya, atau itu menerima tembusannya, atau menerima salinan, atau menerima petian? Sebetulnya ya sama statusnya, itu tetap naskah dinas asli, ya, tetap naskah dinas asli. Karena sama-sama tanda tangannya basah, capnya basah, gitu. Jadi itu naskah dinas asli. Nanti akan melebar, akan berbeda lagi terkait dengan isi informasinya. Tapi mungkin yang ditanyakan oleh penanya, naskah dinas asli itu yang seperti apa? Maka saya ngambil dari peraturan Menpan ini, naskah dinas asli itu naskah dinas yang itu ditujukan, diberikan, dikirim kepada sesuai dengan alamat yang tertulis di naskah itu. Maka itu pasti capnya basah, tanda tangannya basah. Ini kita berbicara naskah yang konvensional. Ya. Itu Mas Sehan terkait dengan apa tadi naskah dinas itu yang seperti apa gitu. Karena ada tembusan, ada salinan, ada petian. Itu Baik, Bapak Ibu ya. terima kasih. Mudah-mudahan yang bertanya ini apa ada gambaran ya, ada sedikit pencerahan. Tetapi seperti yang kami sampaikan, Bapak Ibu, ini tahap yang paling menentukan. Ya, ini tahap yang paling menentukan, Bapak Ibu, terkait dengan pembuatan naskah. Ini akan menentukan sah dan tidaknya naskah. Ya, yang kedua juga akan menentukan awet dan tidaknya media yang kita gunakan. Ketika kita membuat laporan tahunan misalnya, kok menggunakan kertas yang biasa, pasti akan mudah rusak. Itu. Padahal yang namanya laporan tahunan itu sudah bisa ketahui sejak awal, ya, sejak kita buat, itu akan menjadi arsip permanen, arsip statis. Maka ya kita harus menggunakan kertas yang standar untuk arsip permanen. Jangan menggunakan kertas biasa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terkait dengan pembuatan naskah, penciptaan arsip, yang pertama kita harus memahami, kita harus paham betul yang akan kita buat itu naskah tentang apa, informasinya tentang apa. Sehingga kita dapat menentukan beberapa poin, beberapa hal tadi. Yang kedua, baru kita harus melihat aturan-aturan, ya, melihat aturan, ya, yang harus kita patuhi. Ya. Misalnya kalau Bu Titik dari Puskesmas tadi, ya harus melihat peraturan Bupati tentang tata naskah.
sehingga nanti formatnya bisa pas, yang tanda tangan bisa sesuai ya pejabat yang berwenang dan seterusnya dan seterusnya. Gitu Mas ya. Baik, Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, 10.30 lebih, mungkin dicukupkan ya, Pak, betul? Oke, kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan waktu sudah selesai. Baik. Sepertinya untuk pertanyaan dirasa sudah cukup. Baik, Bapak, Ibu, dan Pak Rusidi, terima kasih atas kesempatannya, atas materi yang telah disampaikan. Semoga tentu memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika ingin dalamnya kita bisa membaca artikel YouTube maupun sosial media dari narasumber pertama di Suka lagi. Sebelum saya tutup, kali ini kita akan sesi presentasi terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu bisa melakukan terlebih dahulu untuk kami komunikasikan. Baik, kami tutup dulu. Baik. Kami mulai 3, 2, 1. Boleh Bapak Ibu salam maksudnya? 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan telah di sesi webinar pagi ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk Bapak Ibu mendaftarkan ID dan memastikan bahwa sertifikat akan terkirim selambat-lambatnya nomor 3 setelah acara berlangsung. Mohon tunggu dan jika belum mendapatkan sertifikat bisa mengonfirmasi kami ke WhatsApp ya. Kami juga dari PT Sejak akan menyelenggarakan bimbingan teknis khusus mengenai pengelolaan arsip bisnis yang akan diadakan di bulan ini, yaitu di bulan Juli di tanggal 25 hingga 28 Juli 2025. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau dibuatkan surat undangan, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di Bahtera. Saya Syafalah menutup acara webinar pagi Jasa ini. Terima kasih dan sampai jumpa di webinar Jasa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas. Ya, ana angkat ini. Aku kan proyek ini. Jadi kan belum